Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal membedah sebuah dokumen teologis yang jujur aja sangat mendalam, bikin tenang tapi sekaligus menantang kita. Kita mau ngupas catatan khotbah yang ngebahas topik yang sering bikin kita penasaran atau mungkin diam-diam sering kita pertanyakan, yaitu tentang sifat asli dan cara kerja dari Roh Kudus. Jadi, mari langsung aja kita mulai eksplorasi kita ke tema besar ini. Bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Roh Kudus berikan. Pernah nggak sih kalian sadar kalau kadang kita tuh datang ke Tuhan bawa semacam daftar belanjaan? Ya, daftar panjang pengalaman rohani yang kita mau. Wajar sih, kadang kita datang ibadah bawa semacam checklist. Kita pengen ngerasain kedamaian yang spesifik, kita ngarepin mujizat yang instan, atau kita mendambakan momen-momen spektakuler kayak yang diceritain orang lain. Kita sering banget nyari momen merinding atau luapan emosi yang meluap-luap. Tapi tunggu dulu. Dokumen sumber kita hari ini dengan lembut membelokkan arah pikiran kita lewat satu pertanyaan sentral ini. Emangnya Roh Kudus itu bekerja ngikutin kemauan dan checklist kita, atau menurut kehendaknya sendiri? Pertanyaan ini tuh sengaja dilempar buat perlahan ngubah fokus kita loh. Dari yang tadinya berpusat pada apa yang kita mau, digeser ke arah kedaulatan Tuhan. Dan buat benar-benar nangkap jawabannya, kita harus mundur sebentar, ribuan tahun ke masa lalu. Oke, bayangin kita lagi ada di kota Korintus kuno pada abad pertama. Ini nih latar belakang sejarah dari teks yang lagi kita bedah. Korintus itu ibaratnya kota metropolitan zaman dulu, super kaya, elit banget, maju, dan jadi pusat perdagangan serta hiburan orang Yunani Romawi. Tapi, di balik semua kemewahan itu, kota ini terkenal banget sama kebobrokan moralnya. Pesta pora, percabulan, penyembahan berhala, itu udah jadi makanan sehari-hari. Nah, parahnya, cara berpikir duniawi dari kota ini tuh pelan-pelan merembes masuk ke dalam gereja. Dan efeknya, Rasul Paulus sampai dapat laporan yang lumayan bikin geleng-geleng kepala dari keluarga Chloe. Gereja di Korintus ini sebenarnya aktif banget loh. Mereka nggak kurang satu karunia rohani pun. Tapi dari dalam, mereka hancur lebur. Kenapa? Karena mereka ngebawa kesombongan dan budaya elit kota mereka ke dalam kehidupan rohani. Mereka mulai bikin kubu-kubuan fanatik. Ada yang teriak, aku geng Paulus. Yang lain bilang, aku tim Apolos. Kesombongan rohaninya luar biasa. Ibadah mereka jadi super kacau karena semua orang mau pamer karunia rohani bareng-bareng. Sampai-sampai waktu perjamuan kudus aja ada ketidakadilan sosial. Intinya nih, mereka mengubah hal yang harusnya suci jadi ajang pamer status. Parah kan? Nah, kalau kita tarik benang merahnya, akar dari semua kekacauan ini tuh bermuara pada satu pemahaman yang keliru banget, namanya experientialisme atau emosionalisme. Apa tuh? Gampangnya, ini adalah keyakinan kalau emosi yang meledak-ledak, manifestasi rohani yang spektakuler atau atmosfer ibadah yang bikin merinding, itu adalah tolok ukur utama hadirnya Roh Kudus. Inilah bahaya spesifik yang lagi dilawan habis-habisan sama Paulus. Dan yang bikin materi kita hari ini super relevan, gereja-gereja zaman sekarang juga masih sering terjebak di masalah yang persis sama. Orang sering salah mengira kalau puncak emosi itu sama dengan kedewasaan rohani, padahal beda jauh. Terus apa dong solusinya? Paulus ngasih satu koreksi teologis yang tajam banget lewat surat 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Dia negasin kalau semua karunia itu dikerjakan oleh Roh yang satu dan sama dan dibagikan ke tiap-tiap orang. Nah, perhatikan frasa kuncinya di sini, seperti yang dikehendakinya. Coba kita cerna kalimat ini sebentar. Seperti yang dikehendakinya. Ini jadi semacam pengingat keras kalau Roh Kudus itu punya kehendaknya sendiri. Dia itu pribadi yang pegang kendali, bukan sekedar pelayan yang nungguin ekspektasi kita. Disinilah benturan utamanya terjadi. Di satu sisi, kebenaran Alkitab dengan jelas bilang kalau Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang berdaulat, yang bertindak pakai hikmatnya sendiri. Tapi di sisi lain, ada pola pikir modern yang keliru, yang juga dipakai jemaat Korintus tadi, yang menganggap Roh Kudus cuma sekedar energi impersonal, kayak semacam kekuatan mistik yang bisa kita tekan tombolnya, kita atur, dan kita manipulasi sesuka hati kita. Kesombongan rohani itu mulai muncul waktu manusia merasa mereka yang jadi bos atas kuasa ilahi ini. Padahal kita ini kan murni cuma penerima anugerah. Makanya, ada satu kebenaran yang mungkin kedengarannya agak nyentil, tapi sebenarnya ini membebaskan banget. Roh Kudus itu nggak pernah tunduk sama hal-hal eksternal. Dia nggak dikendalikan sama aransemen musik yang megah, dia nggak diatur sama seberapa dramatis lampu di ruangan, dia nggak bisa ditarik turun pakai manipulasi emosi manusia, dan pastinya dia nggak tunduk sama tuntutan kita buat ngerasain sensasi fisik tertentu. Kadang kita nggak sadar kalau kita jadiin atmosfer ruangan sebagai bukti mutlak hadirnya Tuhan. Emosi atau perasaan merinding itu nggak salah teman-teman, tapi kita kumpul beribadah itu untuk dengar firman, bukan cuma buat berburu sensasi merinding.
Pemahaman ini benar-benar memutarbalikkan cara kita ngelihat karunia rohani. Di Korintus zaman dulu, orang pada pamer karunia yang mencolok, kayak bahasa roh, buat nyari gengsi. Kalau karunianya spektakuler, wah dianggap rohaninya udah kelas kakap. Tapi materi kita hari ini membongkar habis ilusi itu. Paulus ngajarin kalau semua karunia, bentuknya apapun itu, dikasih murni cuma buat satu tujuan, membangun tubuh Kristus. Karunia itu alat kerja buat melayani orang lain, bukan medali emas buat dipamer-pamerin. Ini membawa kita ke sebuah ironi yang lumayan menohok. Coba bandingin apa yang sering kita mau dengan apa yang Tuhan mau kasih. Kita ini kan maunya jalan pintas ya. Mukjizat yang instan, jawaban langsung buat masalah hidup kita, atau pengalaman spektakuler yang sekali seumur hidup. Tapi dengan hikmatnya yang jauh melampaui akal kita, apa yang justru sering dikasih sama Roh Kudus? Dia mungkin ngasih kita ketekunan, yang artinya kita harus dilatih sabar. Dia mungkin ngizinin kita lewat penderitaan yang nyakitin, tapi ternyata menyucikan karakter kita. Atau dia ngasih disiplin rohani yang berat. Roh Kudus itu selalu tahu persis apa yang kita butuhkan buat bertumbuh, yang seringkali ya beda jauh dari apa yang cuma kita inginkan. Ada satu kutipan emas nih dari dokumen khotbah ini, yang menurut saya wajib banget kita ingat-ingat. Ukuran kepenuhan roh bukanlah tingginya emosi, tetapi keserupaan dengan Kristus. Wah, ini dalam banget. Ini pencerahan yang sangat pastoral. Perubahan nyata dalam hidup kalian, kayak kemampuan buat akhirnya bisa ngampunin orang yang nyakitin kalian, atau kesabaran yang makin hari makin bertambah, itu jauh lebih berharga. Itu adalah bukti paling otentik dari karya Roh Kudus, dibandingin sekedar ledakan emosi nangis-nangis yang langsung hilang begitu ibadahnya selesai. Makanya buat kalian yang mungkin suka ngerasa down, mikir aduh kerohanianku kok biasa aja ya, kok aku nggak pernah dapat penglihatan yang aneh-aneh, tenang aja, materi ini bawa penghiburan yang besar banget. Dengerin ini, pekerjaan Roh Kudus yang paling radikal itu justru seringnya terjadi di tempat yang sunyi. Dia bekerja dengan sangat dahsyat di dalam pergumulan diam-diam kalian waktu menahan diri buat nggak balas dendam. Dia ada di dalam doa-doa kalian yang paling simpel, di dalam air mata penyesalan waktu jatuh dalam dosa, dan di dalam kesetiaan serta ketaatan kalian sehari-hari yang mungkin gak diposting di mana-mana dan gak dilihat siapapun. Itulah manifestasi kuasa yang sesungguhnya. Dan kalau kita lihat langsung ke panduan pastoral terdalam dari materi ini, ada satu pesan yang pastinya bikin kita super lega. Kalau kalian pernah nanya dalam hati, Tuhan beneran kerja nggak sih di hidupku? Nah, ini jawabannya. Kalau hari ini kalian sadar kalau kalian makin benci sama dosa, kalau kalian masih punya rasa kangen buat baca dan ngerti firman Tuhan, dan kalau kalian masih terus berjuang ngelawan godaan, walaupun kadang masih jatuh bangun, percayalah. Itu tandanya Roh Kudus lagi aktif banget bekerja dan nuntun hidup kalian. Nggak usah diragukan lagi. Jadi, kita udah sampai di intisari dari semua pembahasan kita. Sebenarnya apa sih misi utama dari Sang Roh Kudus itu? Jawabannya simple. Semuanya berpusat penuh pada Kristus. Pekerjaan terbesar Roh Kudus itu bukan bikin kita merasa jadi orang yang hebat secara rohani atau bikin resume pelayanan kita kelihatan keren. Tujuan utamanya adalah bikin kita makin jatuh cinta sama Kristus, bikin kita makin muak sama dosa, nuntun kita ke gaya hidup yang kudus, dan ujung-ujungnya memuliakan Allah Bapa. Pemahaman inilah yang dulu menyembuhkan akar kesombongan jemaat di Korintus, dan ini juga obat yang sama buat kita hari ini. Sebagai penutup dari bedah materi kita, saya mau ninggalin satu pertanyaan provokatif buat kalian. Coba deh tanyain ini ke diri kalian sendiri. Apakah masalah terbesar kita selama ini itu benar-benar karena kita kurang dapat pengalaman rohani yang spektakuler? Atau jangan-jangan akar masalahnya adalah karena kita yang kurang mau menundukkan diri sepenuhnya pada kehendak Roh Kudus yang berdaulat? Wah, ini bahan renungan yang tajam banget. Oke, terima kasih banyak udah ngikutin eksplorasi kita hari ini. Semoga wawasan ini benar-benar memberkati kalian, dan sampai ketemu lagi di pembahasan kita selanjutnya.